Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di sini di This Dari Channel, tempat di mana gue biasa sharing tentang financial business, khususnya trading di berbagai instrumen seperti misalnya forex, kemudian kripto dan juga saham. Oke. Dan seperti yang kalian lihat di judul ya, hari ini gue akan sharing tentang yang namanya saham. Jadi kita nggak bahas forex dulu, kita akan bahas tentang saham. Kenapa? Karena kalau kalian perhatiin teman-teman, saham itu sekarang sudah agak menarik ya. Kalau misalnya kalian perhatiin ya, IHSG itu sekarang berada di level 7.400 dan ada kemungkinan ya dia tuh bisa break resistance-nya dan bisa menuju ke poin terdekat yaitu di 7.800 ya. Dan yang gue mau sharing kali ini adalah gimana caranya buat kita itu untuk trading di saham tapi dengan modal yang terbatas. Dan dengan modal terbatas ini bukan berarti kita bisa mendapatkan untung yang minimal gitu ya. Enggak, justru gue di sini gue mau sharing gimana dengan cara modal terbatas tapi kalian bisa mendapatkan hasil profit maksimal ya. Tapi sebelum itu, kalau misalnya kalian pengen coba trading saham tapi kalian belum punya yang namanya sekuritas, kalian bisa coba Ajaib, yaitu adalah sekuritas yang gue pakai sendiri. Dan caranya gampang, kalian tinggal download aja aplikasi Ajaib di Play Store maupun di App Store kalian. Kemudian kalian bisa daftar melalui aplikasi tersebut atau bisa langsung ke website juga. Dan setelah daftar, kalian bisa masukin ya kode Ajaib untuk mendapatkan hadiah saham gitu ya. Dan kode ajaibnya bisa kalian lihat di description di bawah. Oke. Nah, yang gue mau kasih tahu ya teman-teman, tadi gue udah bilang gue akan kasih tahu jabarin gimana caranya untuk trading modal kecil dan mendapatkan profit yang maksimal ya, yaitu dengan salah satu fitur teman-teman yang ada di Ajaib juga yang gue akan sharing, yaitu dengan nama Extra Trade Limit. Nah, apa itu Extra Trade Limit dan fungsinya seperti apa, kemudian benefitnya bagaimana gitu ya, cara pakainya itu seperti apa. Supaya lebih jelas teman-teman, gue langsung jelasin di monitor kalian sebentar lagi, di aplikasinya ataupun di websitenya sekalian, biar kita tuh bisa langsung explore bareng-bareng dan bisa langsung tahu kegunaannya dan benefitnya segala macamnya. Langsung aja teman-teman kita lihat. Oke, jadi apa itu Extra Trade Limit, gimana cara kerjanya, dan kenapa fitur ini bisa menjadi game changer banget, terutama buat kalian yang pengen trading saham dengan modal kecil dan mendapatkan hasil yang maksimal. So, kalau misalnya kalian pengen tahu tips and triknya lebih lanjut dan lebih jelas, jangan skip videonya, tonton video ini sampai habis karena ini bakal berguna banget. Tapi sebelumnya gue mau disclaimer dulu teman-teman ya, trading saham itu adalah tindakan yang sangat beresiko ya, dan memiliki faktor resiko yang terbatas serta rewards yang juga terbatas juga teman-teman. So, kalau misalnya kalian mau melakukan hal ini, pastikan kalian sudah memiliki edukasi yang cukup ya, dan juga memiliki research yang juga sudah cukup dalam sehingga kalian bisa mengatur dan memanage resiko tersebut. Oke? Nah, teman-teman, di depan kalian ini ya, langsung aja. Ini ada aplikasi Ajaib ya. Di sini kenapa gue pakai aplikasi, karena Extra Limit ini hanya baru bisa digunakan di aplikasi, baik itu di iOS maupun di Android ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen menggunakan aplikasi Ajaib ini, kalian bisa langsung download aja aplikasinya gitu. Nah, jadi apa sih sebenarnya Extra Limit ini ya? Singkatnya teman-teman, ini adalah sebuah fasilitas yang disediakan oleh Ajaib Sekuritas untuk semua nasabah gitu ya, dan juga fitur ini memungkinkan untuk trading dengan buying power yang melebihi saldo RDN yang kamu miliki gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya saldo RDN 1 juta, otomatis dengan Extra Limit ini kalian bisa trading lebih dari 1 juta gitu. Nah, walaupun saldo kamu mungkin nggak besar, ya kamu tetap bisa membeli saham pilihan dari daftar saham yang bisa menggunakan trade limit Ajaib ini gitu ya. Nah, kalian bayangin aja ya teman-teman ya, kalian tuh bisa dapat extra buying power itu sebanyak sampai 6 kali lipat gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya 1 juta, kalian bisa gunakan itu ya mungkin sekitar 5.500.000-an ya. Jadi itu udah keren banget, udah membantu banget gitu. Nah, ini bisa memaksimalkan peluang kalian dalam trading saham. Oke teman-teman, tadi kan gue bilang kalian bisa mendapatkan trade limit itu maksimal sampai 6 kali ya dari dana kalian. Ini di depan ini kalian bisa lihat datanya ya. Di sini trade limit maksimal itu 6 kali, dihitungnya itu dari RDN ditambah porto kalian after haircut seperti itu. Dan kalau misalnya nanti ada penalti itu kenanya 0,2% ya. Nah, ini ada simulasi atau contohnya ya. Misalnya RDN kalian itu 1 juta, terus porto kalian itu 1 juta dan di after haircutnya itu senilai 900.000 ya. Nah, jadi maksimal 6 kali tambahan buying power ini itu ada di 11.400.000 gitu. Jadi kalau misalnya 1 juta kemudian ditambah dengan porto kalian itu 900.000 ya. Itu kan 1 juta porto kalian misalnya itu kan jadi 2 juta. Itu nggak langsung jadi 12 juta, tapi harus ada
haircutnya dulu 900.000 seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita ngomongin resikonya teman-teman ya. Ngomong-ngomong soal resiko, penting banget buat kita memahami seberapa banyak fasilitas trade limit yang sebaiknya digunakan. Ada beberapa resiko yang harus diperhatikan teman-teman. Yang pertama ya, kalau misalnya kita menggunakan trade limit ini, itu otomatis kan buying power naik. Kalau buying power naik, selain potensi profitnya naik, juga ada potensi resiko yang naik. Jadi kalian harus benar-benar hitung ya teman-teman ya, apakah potensi resiko yang naik ini cocok untuk kalian lagi gitu. Jadi kan harus review kembali dan kalian harus hitung kembali. Dan kemudian karena kita menggunakan trade limit ini, itu ada batas tenggang waktunya untuk melunasi, yaitu sampai dengan T+3 ya. Jadi misalnya kalian itu melakukan pembelanjaan dengan trade limit ini tuh di tanggal 10 gitu ya. Nah, kemudian T+3-nya itu berarti tanggal 10, 11, tanggal 12 itu teman-teman, itu kalian harus melunasi teman-teman ya, melunasi penggunaan trade limit yang secara berlebihan itu. Kalau misalnya kalian pakai secara berlebihan ya. Kalau misalnya kalian nggak bisa melunasi nanti di T+3 itu kalian akan kena yang namanya suspend buy. Ya, artinya kalian tuh nggak bisa beli saham sampai kalian itu melunasi pembayaran tambahan yang kalian gunakan. Dan di depan kalian ini sudah ada beberapa contoh skenario teman-teman yang wajib kalian perhatiin ya untuk memanage yang namanya resiko menggunakan trade limit ini. Yang skenario pertama ini teman-teman, misalnya kalian punya RDN tuh 2 juta. Kemudian kalian tuh beli di hari Rabu 7 Agustus 2024 menggunakan trade limit ya, transaksi belinya tuh 6 juta dan buying power yang terpakai itu 4 juta gitu ya. Dan kemudian nanti di tanggal 9 Agustus which is itu sebetulnya 2 hari ya, T+2 teman-teman. Itu transaksinya 6 juta dan kalian sudah jual gitu ya di T+2 dan itu kalian tidak terkena suspend buy. Kalian tuh aman-aman aja gitu ya. Dan kemudian skenario kedua, RDN kalian tuh 2 juta, kemudian kalian beli di hari Rabu 7 Agustus, transaksi belinya 6 juta, buying power-nya sama 4 juta. Terus kalian itu tidak melakukan top up atau menjual sahamnya gitu ya, dan kalian akan terkena suspend buy di hari Senin tanggal 12 Agustus ya which is itu adalah T+3 sebelum marketnya itu buka. Jadi itu kalian harus perhatiin ya. Nah, kalau misalnya user top up, kalau kalian tuh top up pada tanggal 12 Agustus jam 10 ya, senilai 4 juta buat tutupin tadi yang buying power terpakai, maka suspend buy-nya itu akan dibuka teman-teman dan kalian bisa melakukan pembelian saham seperti biasa gitu. Jadi pastikan kalian memperhatikan T+-nya ini ya. Kalau mau aman sih ya T+2 aja gitu kalau kalian harus jual lagi gitu. Jadi kalian dikasih waktu 2 hari gitu. Kalau mau lanjut T+3 kalian harus top up senilai buying power yang sudah kalian gunakan gitu ya. Nah, kemudian ada skenario ketiga yaitu nilai RDN-nya 2 juta. Kalian beli di hari Rabu, transaksinya 12 juta, kemudian buying power-nya 10 juta. Kalian tidak melakukan top up ataupun jual sahamnya pada tanggal 12 Agustus hari Senin yaitu T+2 gitu ya. Kemudian user itu kalian tuh menjual di T+3, nilainya tuh 11 juta. Semuanya kalian jual di T+3 gitu. Nah, kemudian setelah kalian menjual itu kan kalian kena suspend gitu ya. Harusnya ya seperti di skenario 2. Nah, kalian bisa mulai membeli saham lagi di T+4. Jadi di T+4-nya itu kalian baru bisa melakukan pembelian saham seperti biasa. Nah, kemudian ini ada contoh yang terakhir dan yang paling kalian harus perhatiin sebenarnya teman-teman. Nanti gua kasih tips and trick juga buat menghindari hal ini ya. Jadi di skenario yang terakhir nih, misalnya kalian punya 2 juta, terus kemudian kalian beli saham di hari Rabu 7 Agustus ya, senilai 12 juta. Berarti kalian buying power-nya tuh berlebihan ya. Banyak banget. Kalian maksimalin mentokin semua dan kalian pakai 10 juta gitu. Dan kemudian di T+3-nya kalian tuh tidak melakukan apa-apa. Kalian tetap hold gitu ya, nggak melakukan top up juga gitu ya. Terus kalian nggak jual sahamnya. Dan di tanggal ya, karena tidak melakukan transaksi ya di tanggal 12 dan besokannya tanggal 13 juga kalian nggak ngapa-ngapain, tetap seperti itu ya. Maka nanti sistem itu akan secara otomatis ya itu melakukan for sale teman-teman ya. Yaitu adalah penjualan secara paksa seperti itu di T+4-nya senilai 10 jutanya gitu. Nah, kemudian status suspend buy ya, itu dibuka dan kalian bisa beli saham lagi itu setelah satu hari setelah penjualan otomatis. Jadi kalau misalnya penjualan otomatisnya di T+4 berarti kalian bisa melakukan pembelian seperti biasa itu di T+5 gitu, satu hari setelah penjualan otomatis kayak gitu. Dan ini semua belum termasuk ya biaya broker dan juga ada biaya penaltinya tentunya kalau misalnya kalian kena yang namanya for sale seperti itu. Nah, tapi jangan takut ya teman-teman ya. Kalian itu supaya kalian gak kena for sale ya, itu gua akan kasih beberapa tips and trick ya. Nah, yang pertama itu kalian tuh wajib melakukan top up RDN ya. Maksimal itu T+2 pada pukul 6 sore gitu ya.
Dan itu nggak ada penaltinya, 0%. Jadi itu kalau misalnya kalian mau menghindari penalti, kalian wajib melakukan top up itu di maksimal T+2 jam 6 sore ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, top up RDN maksimal 4 hari setelah tanggal transaksi jam 10. Itu ada penaltinya 0,2 per hari, 0,2% per hari. Jadi kalau misalnya kalian telat di T+2, yaitu kalian bisa melakukan top up RDN maksimal T+4 ya, atau 4 hari setelah kalian melakukan transaksi. Dan itu ada penaltinya 0,2%. Kemudian kalian bisa melakukan penjualan saham saat T+0, itu nggak ada penalti juga. Jadi kalian ibaratnya beli hari ini, jual hari ini juga. Itu kalian itu tidak akan kena penalti juga. Kemudian yang keempat, jual saham maksimal 4 hari setelah tanggal transaksi pada jam 10 pagi ya. Itu ada penalti 0,2% per hari. Oke, seperti itu. Dan semuanya itu sebenarnya kalian bisa lihat di websitenya ajaib.co.id, yaitu kemudian kalian bisa lihat di linknya itu apa itu for sale dan segala macam, itu akan dijelasin lebih lengkapnya seperti itu. Oke, kita sudah bahas tentang manajemen resikonya seperti apa. Jadi kalian sudah tahu ya harusnya ya gimana caranya untuk memanage resiko untuk menggunakan extrade limit ini. Tetapi tenang aja teman-teman ya, Ajaib juga menyediakan satu fitur lagi tambahan yang bisa membantu kalian tuh untuk mempermudah lagi untuk melakukan manajemen resiko, yaitu namanya adalah pengaturan saham jaminan ya. Dengan fitur ini kalian bisa memilih saham mana yang tidak akan dijadikan jaminan saat kalian tuh menggunakan extrade limit. Jadi saham-saham yang kalian anggap untuk jangka panjang nggak terkena for sale jika terjadi sesuatu. So, ini sangat memudahkan. Fiturnya itu ada di bagian tab portfolio, dan ketika kalian sudah membeli saham dengan menggunakan extrade limit, nanti akan ada pilihan untuk pengaturan saham jaminan ya. Jadi kalian bisa mengaturnya di situ aja. Oke, nah di sini ada tips teman-teman ya, gimana caranya kalian bisa milih saham yang tepat untuk dijadikan jaminan ya. Intinya teman-teman ya, kalau misalnya kalian merasa saham itu untuk bisa kalian hold jangka panjang, jangan jadikan itu jaminan, karena kalau misalnya kalian jadikan jaminan nanti bisa terkena yang namanya for sale tadi gitu ya, bisa terjual otomatis seperti itu. Nah, usahakan juga pilih saham yang liquid teman-teman ya, yang memiliki range yang besar, kemudian likuiditas atau volatility yang lumayan, sehingga itu bisa ibaratnya tuh menghasilkan opportunity yang cukup besar juga, karena kan kita itu sangat dekat erat hubungannya dengan yang namanya volatility ya, dan juga buying power seperti itu. Oke. Nah, berikutnya gue akan ngomongin tentang yang namanya psikologi dan juga trading managementnya seperti apa. Tentunya kalau misalnya kita mau trade, baik itu menggunakan trade limit ini gitu ya, ataupun kita mau trade secara reguler gitu, kita tentunya harus memiliki sebuah psikologi yang kuat ya, dan juga manajemen yang baik ya. Tentu di setiap trade kalian harus menentukan yang namanya stop loss dan juga target. Apalagi kalau misalnya kalian menggunakan buying power, kalian harus lebih detail lagi, lebih jelas lagi dalam menentukan batas stop loss dan juga target. Kebanyakan orang terlalu banyak memperhatikan stop loss tapi tidak memperhatikan yang namanya target. Dan di buying power ini dengan trade limit ini ya, kalian itu tidak bisa seperti itu. Kalian harus memperhatikan target, karena kita tuh diburu sama yang namanya waktu ya. Ingat teman-teman, tadi batas aman itu adalah T+2. Jadi kalian tuh harus benar-benar ngitung yang namanya target dengan baik dan juga yang benar. Nah, sekarang saatnya gue mensimulasikan ya teman-teman ya, gimana caranya untuk menggunakan extrade limit ini langsung ya teman-teman. Di sini kalau misalnya kalian lihat di depan ya, di sini gue memiliki saldo sebesar 1 juta ya. Jadi di sini gue punya saldo 1 juta yang bisa gunakan untuk trading. Nah, dengan trade limit ini tentunya saldo 1 juta tadi itu bisa gue gunakan tergantung dengan trade limit yang dikasih. Kalau misalnya contoh ya, di sini gue kasih contoh aja teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk investasi atau nyuruh kalian beli, enggak. Ini sebagai contoh aja, gue menggunakan saham Boga ya. Nah, kenapa Boga? Karena pertama ya, secara teknikalnya teman-teman, kalau misalnya kalian perhatiin, dia itu sudah bottoming ya. Nah, bottoming Boga itu di sekitar 600 sampai 700-an ya, itu di situ. Kemudian dia naik lagi sampai ke level 800 sampai 900, kemudian dia bikin konsolidasi di situ. Dan sekarang ya, kalau misalnya kalian perhatiin di minor trendnya ini secara teknikal, dia sudah break ya, ada sebuah channel bearish di sini sudah di break ke atas, dan dia sudah memulai untuk membuat higher high dan juga higher low. Jadi gue memutuskan untuk mencobanya di Boga gitu ya, dengan trade limit juga ada 5 kali nih. Jadi gue bisa membeli sebanyak 5 kali seperti itu. Nah, terus teman-teman ya, yang perlu kalian perhatiin lagi di sini ya, sebentar. Kalian juga harus bisa perhatiin likuiditasnya teman-teman ya, liquidity-nya gitu ya. Apakah saham Boga ini liquid atau enggak? Kalau dilihat dari chartnya, ini saham tuh sangat-sangat liquid ya teman-teman ya. Untuk si Boga ini tidak ada masalah. Kemudian dari range volatility-nya juga, ini juga cukup bagus gitu ya.
Satu hari dia tuh bisa 1%, 2% mungkin ya untuk Boga ya, untuk range volatility-nya. Jadi menurut saya ini masih cukup bagus gitu ya. Nah, pastiin juga ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian pilih atau menggunakan extra limit ini teman-teman ya, kalian kalau misalnya nggak terbiasa dengan resikonya, kan pasti kaget ya, karena kan extra limit ini kan resikonya tuh akan naik gitu ya. Kalau misalnya kalian terlalu kaget ya, kalian jangan juga terlalu pilih saham yang volatility itu terlalu besar gitu ya. Jadi range-nya itu volatility terlalu lebar gitu ya, karena itu akan membuat kalian nggak nyaman tradingnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian baru mulai menggunakan fitur ini, kalian bisa pilih di saham-saham yang volatility-nya itu standar-standar aja ya. Bisa kalian pilih di saham-saham finance yang besar, banking yang besar seperti BCA dan segala macam kayak gitu-gitu gitu ya, yang memiliki volatility-nya tidak terlalu besar intinya. Ya tapi itu kembali lagi ke resiko masing-masing ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, ini sekarang di layar ya, gue contohin seperti ini. Gue udah lihat ya, analisanya juga sudah gue make sure, gue sudah yakin untuk membeli di sini. Dan sekarang di jam 12.23, jadi sekarang lagi masih tutup ya, masih istirahat marketnya. Tapi nanti ketika sudah buka dia tuh akan otomatis kayaknya ya. Nah di sini setelah gue pencet beli di sini teman-teman, dia akan ke direct ke langsung ke page yang bisa mengatur semuanya ya. Nah di sini ada fitur dua ya, ada day trading sama long term. Kita pilih yang long term di sini, yaitu menggunakan trade limit gitu ya. Dan di sini maksimal dituliskan gue bisa belanja sebanyak 3.352. Jadi itu adalah maksimal yang bisa gue belanjakan gitu ya. Dan di sini gue bisa pilih ya, mau pakai regular atau margin. Tentunya gue pakai regular. Terus tipe order di sini gue mau limit order atau market order. Nah market order ini tuh langsung ya mengeksekusi ya perintah jual atau beli mengikuti harga pasar terkini ya. Jadi itu lebih instan. Kalau limit order tuh yang standar yang seperti biasa kita lakukan ya, kita ngantri kayak gitu. Gue akan limit order aja teman-teman di sini, dan gue akan menggunakan semuanya teman-teman ya. 3.300 ini hanya untuk contoh sekali lagi ya, bukan untuk ajakan beli. Jadi jangan ikutin ya teman-teman. Ini gue mau contohin aja ke kalian itu gimana. Nah kalian juga bisa set stop loss atau take profitnya gitu ya. Kalau misalnya kalian mau stop loss, di sini gue akan perhatiin dulu, kembali ke chart, gue akan lihat dulu ya, gue akan stop loss di mana. Oke, kalau dilihat dari chartnya gue amannya stop loss di level 769 gitu ya. Dan untuk targetnya, gue nggak muluk-muluk, gue cuman butuh sorry sebentar, ini karena trade limit gue lihat ya teman-teman ya, di sebelah sini ini kan candle daily ya. Jadi gue perhatikan range-nya itu ternyata di belakangan ini tuh dia lagi terlalu kecil gitu ya. Jadi gue harus lihat stop loss gue tuh cukup untuk di 850 aja. Karena nih kalau kalian perhatikan dari beberapa candle terakhir range-nya itu cuman sekitar dari 846 ya sampai ke 860, itu sekitar 15 poin, 6 sampai 20 poin aja. Nah, sehingga gue kalau misalnya mau trade satu harian aja itu gue cukup 2 kali ATR-nya atau 2 kali range-nya, yaitu sekitar, berarti kalau 20 kali 2 40. Ya berarti di sini dari harga 880 gue cukup di 840, itu sudah cukup untuk yang namanya stop loss kayak gitu ya. Sehingga gue balik lagi ke halaman ini, gue limit order, harganya juga gue polin terus. Di sini stop loss-nya tadi 40 poin dari harga running 875. Gue nggak mau beli 875, gue mau beli 870 ya. Kemudian di sini 40 poin jadi 830, betul ya, sekitar 4,5%. Kemudian untuk profitnya ya gue incer 1/1,5 risk reward ratio-nya. Ingat teman-teman ya, itu juga sangat-sangat penting sekali risk reward ratio. Jadi gue bisa taruh di sini sekitar 7% ya kurang lebih ya. Nah seperti ini. Jadi dengan risk reward ratio seperti ini sudah sangat bagus. Gue klik done dan gue tinggal klik beli di sebelah sini. Terus di sini tinggal konfirmasi semuanya, cek lagi ya, cek ulang lagi harga seperti ini, bla bla bla. Jual dengan stop loss 830, oke. Batas kerugian 152 ya, batas profit 247. Oke, ini sudah semua. Gua tinggal beli, order, beli, dikirim. Oke, dan gue tinggal lihat order. Di sini sudah masuk ya, beli seperti ini, di sending. Nanti ketika marketnya sudah buka, dia otomatis akan melakukan
transaksi ini atau mengeksekusi order yang ada di sini. Ya seperti itu aja, simple ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal lihat seperti ini, nanti tinggal kita tunggu aja hasilnya apakah dia bisa kena take profit atau kena yang namanya stop loss seperti itu. Jadi itu cara atau contoh secara live ya, secara simulasi secara live untuk menggunakan extract limitnya itu seperti itu ya. Oke, jadi gimana menurut kalian tentang fitur extract limit ini? Apakah ini bisa menjadi solusi buat kalian yang ingin memaksimalkan trading saham dengan modal yang kecil untuk mendapatkan profit yang maksimal ya? Saya yakin dengan pemahaman dan strategi yang tepat, kalian bisa memanfaatkan fitur ini untuk trading saham kalian menjadi lebih baik dan juga lebih efisien, lebih efektif seperti itu ya. Sehingga modal yang tadi kalian tidak terlalu banyak itu bisa menghasilkan profit yang maksimal. Itu aja teman-teman yang mau gue share untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis terutama ya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian yang lain. Kalau misalnya kalian suka konten seperti ini, subscribe ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pengen gue balik lagi untuk bikin video tentang saham yang lebih detail, misalnya kayak rekomendasi saham setiap mingguan yang seperti dulu ya, kalau misalnya subscriber lama pasti tahu, kalian tinggal komen aja di bawah ya teman-teman. Atau kalian pengen gue bahas tentang saham, konten-konten saham yang lain, kalian juga bisa langsung komen aja di bawah gitu ya. Sekali lagi ya, buat kalian yang belum punya sekuritas, kalian juga boleh langsung download Ajaib teman-teman ya. Download di aplikasi Ajaib di Play Store maupun di App Store kalian. Kemudian kalian bisa lakukan pendaftaran di aplikasi tersebut atau di websitenya. Terus jangan lupa untuk masukin kode Ajaib ya. Kode Ajaibnya bisa kalian dapatkan di deskripsi di bawah buat dapat hadiah saham ya. Dan ketika kalian sudah download dan melakukan pendaftaran di Ajaib ini, kalian bisa langsung coba fitur extra trade limit ini dan pastikan kalian nyobain dan merasakan benefit dari extra trade limit ini. Oke teman-teman, gitu aja. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.